Halo orang-orang sukses, jumpa lagi di Singkat Film. Oh, you gonna hit me? That's a lot. Film kita mulai dari sosok bapak-bapak bernama Lester. Lester adalah pria pendiam sejati. Setiap hari, ia menanggung penghinaan dari istrinya sendiri. Ia dikritik karena dianggap tua dan miskin. Lester tak lebih dari mesin cuci usang di ruang bawah tanah yang hampir tidak berfungsi. Meski terus diejek, Lester hanya diam dan tak berani berkata apapun. Keesokan paginya saat Lester pergi ke Indomaret, ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Poniman. Namun Lester mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari Poniman. Ia bahkan dipermalukan di depan kedua bocil anak temannya itu. What a rack on that girl, huh? You know, she gave me a tug once. We're married now, going on 18 years. Yeah, that's super embarrassing. Karena tidak senang dengan kondisi saat itu, Lester ingin segera pergi dari tempat itu secepatnya. Tetapi Poniman tak membiarkannya. Ia menghalangi jalan Lester dan tamak semakin mengancam. Karena panik, Lester tanpa sengaja menabrak kaca jendela sehingga membuat hidungnya patah. Lalu ketika ia ke rumah sakit untuk mengobati hidungnya, di sana ia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Seorang pria bernama Malvo yang duduk di sebelah, memperhatikan hidungnya yang patah dan bertanya apa yang terjadi. Awalnya Lester mengaku itu kecelakaan, tapi Malvo menduga bahwa ia berbohong. Lester akhirnya mengakui bahwa ia telah dibully dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Malvo mendengarkan dengan tenang, lalu ia berkata, jika berada di posisi Lester, ia pasti akan membunuh Poniman. Heck, you're so sure about it. Maybe you should just kill him for me. Lester tak pernah membayangkan bahwa respon bercandanya itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pada malam harinya seperti biasa, Poniman pergi ke bar untuk bersenang-senang. Yang tanpa ia sadari bahwa ada seseorang yang telah mengawasinya. Setelah menenggak beberapa teko anggur kolesom, Poniman membawa seorang wanita ke sebuah kamar dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan perselangkangan. Namun sebelum ia sempat melakukan kegiatan tersebut, sebuah pisau melayang dan menancap di belakang kepalanya. Selesai menghabisi nyawa Poniman, Malvo segera pergi meninggalkan tempat itu. Saat polisi tiba, Poniman sudah tak bernyawa. Berita tentang kejadian itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Lester pun langsung mencurigai Malvo dan mulai mencarinya. Di sebuah restoran, ia akhirnya menemukannya dan langsung menanyakan tentang kematian Poniman. Namun Malvo tidak langsung memberikan jawaban. Malvo melihat sesuatu yang tersembunyi dalam diri Lester. Dalam pandangan Malvo, Lester bukan hanya pria santun dan lemah, melainkan seseorang dengan kegelapan dan dendam yang terpendam. Malvo pun memberikan nasihat yang bijaksana kepada Lester. Malvo bilang bahwa Lester menghabiskan seluruh hidupnya bermain sesuai aturan, sementara mereka yang menindasmu hidup di luar aturan. Jika kau ingin dihormati, kau harus cukup kejam untuk menakuti kejahatan, ungkap Malvo. Kata-kata Malvo mengguncang pandangan Lester. Meski ia mencoba menyangkalnya, namun jauh di lubuk hatinya ia merasakan kepuasan. Selama bertahun-tahun, Lester hidup dalam penghinaan. Istrinya yang terus mengejeknya karena dianggap bukan pria sejati. Bahkan adik laki-lakinya pun memandangnya rendah. Namun saat Lester pulang ke rumah dan melihat istrinya, jiwa berontak dalam dirinya pun segera padam. Ia kembali pada kebiasaan sebelumnya dan memilih untuk memperbaiki mesin cuci yang rusak. Saat Lester memperbaiki mesin cuci sambil diawasi si istri yang berdiri di belakangnya, seperti biasa, ia mengeluarkan cemoohan. Bukannya memberi pujian, ia malah semakin merendahkan Lester, seolah-olah ingin membuktikan bahwa suaminya itu tidak berguna. Lalu si istri menyalakan mesin sebelum Lester selesai memperbaikinya, sehingga membuat mesin cuci itu mengeluarkan asap tebal yang akhirnya mesin cuci itu benar-benar rusak dan tak bisa diperbaiki lagi. You're not even half a man. Take that back. What are you gonna do? You gonna hit me? Dengan sangat brutal, Lester pun melayangkan beberapa pukulan palu ke arah kepala istrinya, yang langsung membuat istri tewas di tempat. Menjadi monster ternyata lebih mudah daripada menjadi pria baik yang selama ini hanya memberi 20 tahun penuh penghinaan, ujar Lester. Tapi sebagai seorang pembunuh pemula, Lester tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia pun memikirkan Malvo, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya, dan lalu segera menelponnya. Mendengar kabar itu, Malvo meyakinkan Lester bahwa ia akan datang secepat mungkin. Namun tak lama setelah Lester menutup telepon, ia mengambil senapan. Ternyata ia merencanakan sesuatu yang jauh lebih licik, yaitu dengan menjebak Malvo.
Beberapa saat kemudian bel pintu berbunyi. Lester terkejut karena ternyata itu bukan Malvo. Yang berdiri di depan pintu adalah polisi yang datang untuk menyelidiki kematian Poniman. Sikap gugup Lester membuat polisi curiga. Polisi itu dengan cepat menahannya dan mengikuti jejak darah di ruang bawah tanah, di mana mayat istri Lester yang teronggok dengan kondisi sangat mengenaskan. Saat petugas menghubungi radio untuk melaporkan situasi, Malvo tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah memastikan petugas itu tewas, Malvo berjalan pergi begitu saja meninggalkan Lester yang bingung dan sangat ketakutan. Tak lama setelah itu polisi tiba. Lester panik berlari ke ruang bawah tanah dan berencana menyingkirkan mayat itu. Saat melihat poster di dinding, Lester mendapatkan ide. Ia membenturkan dirinya ke dinding melukai dirinya sendiri. Ketika petugas menemukan Lester tergeletak tak sadarkan diri di ruangan bersama dua mayat, para petugas secara naluriah mengira Lester adalah korban lain. Dan Lester pun lolos dari kecurigaan polisi. Namun insiden itu menarik perhatian besar dari kantor polisi. Mereka segera menutup semua pintu keluar dari kota. Sementara itu, di salah satu pos penjagaan keluar kota, sebuah mobil melaju kencang sehingga menarik perhatian petugas patroli bernama John. Ia mengejar mobil itu dan berhasil menghentikannya. Saat jendela pengemudi diturunkan, terlihatlah pengemudi itu yang tak lain adalah Malvo. John meminta Malvo keluar dari mobil untuk diperiksa, tapi dengan tenang Malvo menyarankan sebaiknya kau jangan membuat masalah, kata Malvo. John merasakan firasat buruk. Ia memperingatkan Malvo sekali lagi untuk keluar dari mobil. Tapi saat itu radio berderak, terdengar suara putrinya. Dengan nada tenang namun mengancam, Malvo memberi peringatan penuh kepada John. I'm going to roll my window up, and then I'm going to drive away, and you're going to go home to your daughter and know that you're alive because you chose not to go down a certain road on a certain night. Do you understand? Karena takut dengan ancaman Malvo, John akhirnya memilih untuk mundur dan membiarkan Malvo pergi. Setelah pemakaman istrinya, Lester untuk sementara tinggal di rumah saudaranya. Dari sana ia mengetahui bahwa polisi telah membongkar rumahnya selama penyelidikan. Mendengar hal itu, Lester tak bisa duduk diam lagi. Ia sadar bahwa palu yang digunakan untuk menghabisi istrinya masih tersembunyi di rumah. Ketika Lester kembali, ia lega menemukan palu itu belum ditemukan. Ia membuka lemari, lalu mencium pakaian mendiang istrinya. Lester merasa sedih dan sangat berduka, namun tak setetes air mata pun yang jatuh dari matanya. Dan yang datang adalah Pak Kapolda bersama Bu Polwan bernama Lisa. Lisa mencurigai bahwa Lester memiliki motif kuat dalam kasus ini. Saat pemeriksaan berlangsung, Lester mulai gugup. Namun Pak Kapolda segera memotong pembicaraan Bu Lisa agar memberi Lester ruang untuk membela dirinya. Pak Kapolda menyebut bahwa ia dan Lester dulu pernah satu kelas ketika masih STM. Ia merasa sulit percaya bahwa pria yang lemah lembut seperti Lester bisa melakukan pembunuhan. Ternyata reputasi Lester sebagai pria baik benar-benar berhasil menipu orang-orang di sekitarnya. Setelah pemeriksaan selesai, Pak Kapolda menyarankan Lisa untuk mengalihkan penyelidikan ke tempat lain. Namun Lisa tak mudah dibujuk. Ia tetap yakin bahwa Lester sangat mencurigakan. Beberapa saat kemudian, saat Lester berada di Indomaret untuk membeli token listrik bersubsidi, Lisa kembali mendekatinya. Tapi kali ini Lester sudah bisa mengurangi sedikit sikap gugupnya di hadapan petugas. You know, I gotta be honest. I'm starting to feel a little harassed. Meskipun masih sedikit gugup, namun berusaha percaya diri. Lalu Lester langsung pergi karena ia tahu jika Lisa terus menggali, rahasianya pasti akan terungkap. Keesokan harinya, Lester kembali bekerja, namun siapa sangka tugas pertamanya adalah menangani klaim asuransi atas kematian Poniman. Saat ia mengunjungi janda Poniman, wanita itu menyambutnya dengan hangat. Ia tampaknya sudah lama melupakan suaminya. Satu-satunya kekhawatirannya sekarang adalah mendapatkan kompensasi sebesar mungkin. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa selama Lester membantunya mendapatkan uang, ia bersedia memenuhi permintaan apapun dari Lester. Namun sebelum situasi semakin panas, anak Poniman tak sengaja menembakkan anak panah ke kakaknya sehingga menyebabkan sedikit kekacauan. Tanpa mereka sadari, dua pria asing menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Ternyata Poniman adalah anggota gangster dan kedua pria itu datang untuk membalas dendam atas kematiannya. Melihat kedekatan Lester dan istri almarhum Poniman, mereka mulai curiga dan menyangka keduanya terlibat dalam pembunuhan Poniman. Dalam perjalanan pulang, Lester disergap oleh dua pria asing yang mengawasinya sejak tadi. Mereka menculiknya dan memasukkan ke dalam bagasi mobil. Di dalam bagasi, Lester mencoba menelepon saudaranya untuk meminta bantuan. Namun saudaranya itu sedang asik nonton film hingga tak mengangkat telepon.
Untungnya Lester menemukan pistol setrum di dalam bagasi. Setelah beberapa waktu, mobil berhenti di dekat sebuah danau. Kedua pria itu menyeret Lester ke tepi danau dan bersiap untuk membalas kematian Poniman. Menyadari nyawanya terancam, Lester mengatakan bahwa bukan dia yang menghabisi Poniman. Lalu Lester menggunakan pistol setrum untuk melumpuhkan pria itu. Sementara pria satunya yang bisu dan tuli masih fokus mengebor lubang dan sama sekali tak menyadari apa yang terjadi. I didn't kill him. And who was it? Who's in there? Who? What guy? Lester pun melarikan diri ke jalan dan secara kebetulan bertemu dengan seorang petugas polisi. Ia memohon agar dibawa kembali ke kota. Namun polisi itu menolak dan di luar dugaan, Lester pun meninju polisi itu. No, I got arrested. Oh, good, let's go. Meskipun tadinya sempat ditolak, Lester akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil polisi. Dari kejauhan, dua pria tadi hanya berdiri menatap kepergian Lester. Sesampainya di kantor polisi, dan dengan santai ia duduk di dalam jeruji besi. Lester dikejutkan dengan kedatangan dua pria yang akan membunuhnya tadi. Ternyata mereka sengaja membuat keributan di sebuah bar agar ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya di balik kematian Poniman. Now that is not. I got no. No, wait. No, Malvo. Akhirnya Lester pun mengaku tentang keterlibatan Malvo. You two are free to go. Bail's been paid. Tak lama setelah itu, polisi memberitahu kedua pria itu bahwa mereka bebas karena seseorang telah membayar jaminan mereka. Lester pun menghela nafas lega karena merasa bebas dari ancaman. Di tempat lain, Malvo sedang sibuk dengan urusan barunya. Kali ini ia mendapatkan pekerjaan besar dari seorang klien bernama Tommy, pemilik supermarket besar di kota itu. Tommy baru saja menerima surat pemerasan yang tidak diketahui siapa pelakunya dan menyewa Malvo untuk menyelidiki serta menangkap pelakunya. Setelah beberapa hari menyelidiki, Malvo berhasil melacak pria yang mengirim surat itu. Saat diinterogasi, pria itu mengaku tidak memiliki niat jahat terhadap Tommy. Namun ia yakin bahwa Tommy menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Malvo pun penasaran dan tertarik dengan apa yang dikatakan oleh pria itu dan memutuskan mengambil langkah yang lebih berani. Ia meyakinkan pria itu untuk bekerja sama dan meminta menulis ulang surat pemerasan dengan isi yang lebih mengancam. Selanjutnya, Malvo pergi ke seorang pengedar narkotik dan membeli beberapa obat psikotropika. Ia kemudian menyelinap ke rumah Tommy dan menukar pil tekanan darah milik Tommy dengan obat-obatan yang baru saja dibelinya. Saat Tommy tiba di rumah, Malvo telah pergi tanpa diketahui. Dari jendela, Tommy melihat pemandangan mengejutkan saat anjing peliharaannya tergeletak mati di halaman. Dan di depan tubuh anjing itu ada surat pemerasan baru yang ditulis oleh perintah Malvo. Tommy sangat marah dan segera menghubungi Malvo. Ia berkata bahwa ia memperkerjakan Malvo untuk menyelesaikan masalah, namun masalah Tommy justru semakin memburuk. Pemeras itu kini menuntut lebih banyak uang. Saat Tommy mengeluh, bukannya menunjukkan simpati, Malvo justru bertanya tentang uang tersebut, yang membuat seketika ekspresi Tommy berubah menjadi cemas. Ia bergumam pelan dan mengatakan bahwa tidak mungkin ada orang lain yang tahu tentang hal itu. Lalu Tommy meminum pil tekanan darahnya, tanpa menyadari bahwa pil tersebut sudah diganti oleh Malvo dengan obat psikotropika. Tak lama kemudian, Tommy mulai berbicara ngelantur dan menyebut tentang lukisan di belakangnya yang menceritakan tentang keyakinan agamanya yang kuat. Lalu saat Tommy mandi, air yang keluar berwarna merah tua seperti darah. Tommy terkejut dan ketakutan. Dan semua itu adalah ulah Malvo yang telah mendapatkan darah hewan segar dari rumah jagal sapi gelonggongan dan mengatur agar menyerupai wabah Mesir kuno seperti yang tertulis dalam Alkitab. Keesokan harinya, supermarket milik Tommy diserbu oleh kawanan serangga, lalu telepon masuk dari nomor tak dikenal dan menuntut agar Tommy menyiapkan uang tunai sebesar $1 juta. Si penelpon itu berjanji akan menelponnya kembali pukul 10 pagi keesokan harinya. Serangkaian kejadian itu membuat Tommy yakin bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Ia percaya satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah membayar uang tebusan itu sesegera mungkin, karena menurut ramalan yang dia percaya, korban berikutnya adalah putra sulungnya. Keesokan paginya, Malvo menelpon Tommy lagi. Mereka menyepakati waktu dan tempat transaksi. Tommy pun setuju tanpa ragu sedikit pun karena baginya uang bukanlah masalah jika itu bisa menyelamatkan keluarganya. Sementara itu, Lisa membuat kemajuan penting dalam penyelidikannya. Ia menemukan bahwa pada malam Sheriff dibunuh, Lester sempat melakukan panggilan ke sebuah motel, yaitu motel yang sama tempat Malvo menginap malam itu. Berdasarkan informasi ini, Lisa menduga bahwa Lester mungkin mengenal sang pembunuh. Ia segera kembali ke kantor polisi untuk melaporkannya kepada Pak Kapolda. Meskipun awalnya ragu, Pak Kapolda pun akhirnya menyadari bahwa Lester kini adalah tersangka utama. Mereka segera menuju ke sel tempat Lester ditahan. Sesampainya di sel, ternyata Lester tergeletak tak sadarkan diri. Para petugas pun segera membawa Lester ke rumah sakit.
Tapi apa yang diungkapkan dokter membuat Lisa terkejut. Dokter menjelaskan bahwa mereka telah mengeluarkan peluru senapan dari tangan Lester, dan yang lebih mengejutkan lagi, peluru itu mengandung serat jaringan, menandakan bahwa proyektil tersebut menembus kain atau bahan lain sebelum mengenai tangan Lester. Bertekad untuk mengungkap kebenaran, Lisa kembali menggeledah rumah Lester. Setelah pencarian menyeluruh, ia menemukan tanda-tanda kerusakan di atas mesin cuci. Ia membongkar bagian itu dengan harapan menemukan bukti, namun Lisa tidak menemukan apapun yang bisa dijadikan barang bukti, karena Lester telah memindahkan palu yang digunakan untuk menghabisi istrinya dari tempat itu. Sementara itu di rumah sakit, Lester sudah sadarkan diri. Ia langsung menyadari bahwa kamarnya dijaga ketat oleh polisi. Lester mulai sadar bahwa polisi sudah mencurigainya. Menyadari situasi itu semakin genting, Lester tahu ia harus pulang secepatnya untuk menghilangkan barang bukti sebelum semuanya terlambat. Dan jika tidak segera bertindak, hanya masalah waktu sebelum polisi menemukan bukti kejahatannya. Namun saat Lester akan kabur, ternyata semua jendela terkunci. Lalu seorang pria masuk yang ternyata itu adalah adik laki-lakinya. Begitu bertemu dengan saudaranya itu, sang adik langsung menghadapi Lester dengan penuh amarah dan menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh kakaknya itu. Meski Lester mencoba menyangkal, saudaranya itu tetap tak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Lester. I'm done. There's something missing. You're not right in the world. Lester yang sebenarnya hatinya sangat rapuh pun terluka oleh orang yang paling dekat dengannya. Karena kecewa dengan sikap dingin adiknya, ia memutuskan bahwa saudaranya harus membayar harga atas apa yang sudah diucapkannya tadi. Setelah saudaranya pergi, Lester bertindak cepat dengan bertukar tempat dengan pasien yang berada di ranjang sebelahnya dan menempatkan pasien itu di tempat tidurnya sendiri. Setelah melakukan penyamaran singkat, ia berbaring di ranjang pasien lain. Lalu tak lama kemudian, seorang perawat mendorong ranjangnya keluar ruangan. Memanfaatkan momen saat perawat pergi, Lester segera berpakaian dan diam-diam meninggalkan rumah sakit. Ia pulang ke rumah dan mengambil palu yang tersembunyi di balik poster. Ia juga mengambil beberapa foto istrinya serta sepotong kolor dalamnya. Lalu pergi menuju ke rumah saudaranya. Di sana, ia menyelipkan barang-barang yang dibawanya tadi, termasuk foto istrinya, dan memasukkan ke dalam lemari senjata milik sang adik. Tujuannya adalah menjebak saudaranya agar seolah-olah dialah pelaku semua kejahatan. Ia bahkan mengambil sebuah pistol dari lemari senjata itu dan menyelipkannya ke dalam ransel keponakannya. Setelah semuanya selesai, Lester diam-diam kembali ke rumah sakit. Rencananya adalah begitu pistol ditemukan di ransel keponakannya, polisi pasti akan menyelidiki di lemari senjata saudaranya itu, dan saat itu nama Lester akan bersih dari semua tuduhan. Sementara itu, Tommy tiba di tempat yang telah disepakati, mengikuti instruksi dari surat yang dibuat oleh Malvo. Ia teringat bertahun-tahun yang lalu secara tidak sengaja menemukan uang tunai sebesar $1 juta yang membuat semua orang percaya bahwa ia membangun kekayaannya dari nol. Padahal uang itulah yang menjadi modal awalnya. Tommy merasa bahwa mengembalikan uang itu ke tempat asalnya mungkin bisa menjadi bentuk penebusan dosa. Ia tidak sadar bahwa Malvo yang tidak mengetahui perubahan rencana tersebut masih dalam perjalanan ke lokasi. Tiba-tiba dua mobil muncul dan memaksanya berhenti. Sebelum Malvo sempat bertindak, rentetan tembakan membuat Malvo tak bisa melakukan perlawanan. Beruntung salju yang turun dengan deras memberikan perlindungan, sehingga Malvo pun berhasil lolos dari maut. Sebagai pembunuh bayaran berpengalaman, Malvo tahu cara memanfaatkan situasi dan kondisi untuk menyelamatkan diri. Ia berhenti di depan sebuah kabin kayu, lalu menyayat tangannya menggunakan pisau dan membiarkan darahnya menetes sepanjang jalan. Seperti yang ia prediksi, seorang pria mengejarnya mengikuti jejak darah itu dan berhasil menyergapnya. Lalu Malvo menanyai pria itu tentang siapa yang mengirim untuk membunuhnya. Begitu mendapatkan jawaban, dengan sadisnya langsung menggorok leher pria itu. Saat itu Lisa dan John tiba di lokasi kejadian setelah mendengar suara tembakan. Namun saat mereka sampai, pria berjanggut itu sudah ditemukan tewas. Lisa dengan cepat bergerak untuk mencari pelaku, dan sebelum John sempat bereaksi, Lisa telah menghilang di tengah padang salju yang luas. John bersiap dengan senjatanya dan memutuskan untuk mencari Lisa terlebih dahulu. Di tempat lain, Tommy kembali ke lokasi di mana ia menemukan uang tunai 20 tahun yang lalu. Ia mengubur kembali $1 juta tersebut dan berharap tindakan itu bisa membebaskannya dari rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Saat dalam perjalanan pulang, Tommy melihat jalan dipenuhi ikan mati. Tak lama setelah itu, ia menemukan putranya telah meninggal di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan. Ternyata badai salju yang disertai tornado sebelumnya telah menyedot air dan ikan dari dalam danau, sehingga ikan-ikan itu menyebar di sepanjang jalan. Para pengemudi tak mampu menghindari kekacauan itu dan mobil putranya pun mengalami kecelakaan fatal. Tommy sangat putus asa. Ia berlutut di depan tubuh anaknya. Sementara itu, Malvo mengikuti petunjuk terakhir dari pria berjanggut yang dibunuhnya tadi. Ia dengan cepat melacak organisasi yang berada di balik semua kekacauan itu. Dengan membawa senjata, Malvo mendatangi markas kelompok geng itu dan menghabisi semua yang ada di sana.
Di tempat lain, di sebuah sekolah dasar, dua anak laki-laki sedang bercanda. Secara tidak sengaja, mereka menjatuhkan sebuah ransel. Suasana pun langsung berubah menjadi tegang, lalu polisi segera tiba di rumah anak itu untuk menyelidiki. Jess, yaitu saudara laki-laki Lester, mendapat kabar tersebut dan segera merasa ada sesuatu yang salah. Ia bergegas pulang dan sesampainya di rumah, ia melihat Pak Kapolda yang sedang memeriksa lemari senjatanya. Jess buru-buru menjelaskan bahwa ia memiliki izin senjata yang sah. Namun yang tidak ia ketahui bahwa lemari senjatanya juga berisi barang-barang yang sudah diletakkan oleh Lester, yaitu palu dan barang-barang pribadi milik istri Lester. Ketika Pak Kapolda mengeluarkan satu persatu barang bukti, Jess benar-benar tercengang karena bukti yang ditemukan tak terbantahkan. Dan Jess pun langsung ditangkap. Setelah itu Pak Kapolda memanggil Lester untuk diinterogasi. Sebagai teman sekelas semasa di STM selama 3 tahun, Pak Kapolda mencoba menjelaskan kepada Lester apa yang terjadi dan membela Jess dengan caranya sendiri. Namun berkat bukti yang memberatkan Jess, Lester berhasil membersihkan namanya. Ia mengunjungi rumah Poniman di mana istri almarhum Poniman terlihat semakin cemas karena perusahaan asuransi belum juga memproses kompensasi kematian suaminya. Lester mencoba menenangkannya. Ia berkata mungkin ada cara lain untuk mempercepat prosesnya. Of it, if you get my meaning. I know a little something. Setahun kemudian, Lester menikah dengan rekan kerjanya yang bernama Linda dan mendapat penghargaan sebagai salesman terbaik di perusahaannya. Pada titik ini, Lester menikmati kesuksesan karir dan hubungan asmaranya. Namun ketika sedang menikmati kebahagiaannya itu, di sebuah hotel ia melihat sosok yang sangat dikenalinya, seseorang yang telah mengubah hidupnya. Orang itu adalah Malvo. Lester memutuskan untuk mendekati Malvo dan menyapanya. Namun Malvo menyambutnya dengan ekspresi bingung. Ternyata Malvo baru saja menerima tugas baru dan kini sedang menyamar sebagai dokter gigi. Untuk menjaga penyamarannya tetap aman, ia pura-pura tidak mengenali Lester dan segera berjalan pergi. Dan yang mengejutkan, Lester justru mengikutinya. Is this what you want, Lester? Is this what you want? Yes or no? Yes. Kegigihan Lester akhirnya menghancurkan 6 bulan kerja penyamaran Malvo. Ketakutan akan kemungkinan dibunuh oleh Malvo. Untuk menutupi rahasia, Lester bertindak impulsif. Ia menggenggam trofi di tangannya dan mengayunkannya ke kepala Malvo dengan kekuatan penuh. Setelah kejadian itu, Lester segera mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri. Ia tahu betul siapa Malvo dan mengerti bahwa pria itu tidak akan menyerah dengan mudah. Dan benar saja, Lester melihat Malvo muncul di dekat rumahnya dengan membawa pistol. Tanpa pikir panjang, Lester bergegas naik ke lantai atas. Lalu Malvo memasuki rumah mengikuti suara samar-samar dari lantai 2. Ketika ia naik, ternyata suara itu berasal dari alat perekam. Lester telah memancingnya. Tak lama setelah itu, Lester kembali ke ruangan, tapi Malvo sudah pergi melarikan diri dengan tertatih-tatih. Malvo pulang ke tempat persembunyiannya menahan sakit sambil membalut lukanya. Namun tak disangka, seorang polisi tiba di depan pintu. Kali ini John tidak ragu, ia menarik pelatuk dan Malvo pun tewas seketika. Setelah itu, polisi menemukan alat perekam milik Malvo. Ternyata, Malvo memiliki kebiasaan merekam setiap pekerjaannya. Dan di antara rekaman itu ada juga suara Lester. Rekaman yang secara langsung mengaitkannya pada kasus pembunuhan. Polisi segera bergerak dan menangkap Lester. Menyadari bahwa penyamarannya telah dibongkar, Lester dengan putus asa melompat ke atas mobil salju dan mencoba melarikan diri. Namun dalam kepanikan, ia kehilangan kendali. Dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Lalu Lester tersadar, bangkit dan berlari panik ke arah danau yang baru saja membeku. Para petugas berteriak memperingatkan bahaya, tetapi Lester mengabaikan mereka dan terus berlari. Seperti saat pertama kali ia melangkah ke jalan kriminal, Lester kini tidak bisa lagi menghentikan dirinya. Dan pada akhirnya membawa beban dari semua dosa dan kejahatan yang telah ia lakukan. Lester pun jatuh ke dalam jurang takdir yang tak pernah bisa ia hindari. Dan film pun tamat.